Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Terima kasih kepada An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit ilmu seperti pada tema yang telah diberikan, yaitu tentang sejarah kemunculan Wahabi. Kepada host juga saya berterima kasih karena sudah memberikan waktu dan sudah memberikan pengantar, ya alhamdulillah, untuk memancing ya mungkin para pemirsa yang ada di sini, dan juga tidak lupa pada para pemirsa yang sudah ikut live pada malam hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh host bahwa Wahabi ya itu dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 1703 dan wafat pada 1787 lah sekitar itu. Jadi memang benar bahwa beliau ini adalah penggagas dan pengusung ideologi Wahabi yang sebagian orang mungkin menyebutnya bukan Wahabi ya, tetapi Salafi begitu. Nanti kita diskusikan kenapa Wahabi itu lebih suka Salafi daripada nama Wahabi. Itu menarik sebenarnya. Kita bicarakan dulu mungkin pendirinya ini, latar belakangnya seperti apa, perjalanan belajarnya seperti apa, dan hal-hal yang menyebabkan kenapa akhirnya Wahabi itu menjadi ideologi resmi sebuah negara seperti yang sudah disinggung oleh Mas Hus ini, Ustadz Khalil. Baik, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir dan besar di Uyainah, suatu daerah di Najd. Kalau Najd sekarang itu sudah bernama Riyadh ya, ibu kota negara Arab Saudi. Jadi beliau lahir di Najd. Seperti kesaksian Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau seorang mufti Syafi'iyah Mekah pada masanya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memiliki ayah dan saudara yang sama-sama alim dan soleh, bermadhab Hambali. Jadi ayahandanya itu adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau adalah seorang alim yang soleh, bahkan menjabat sebagai qadhi di Uyainah dan selanjutnya di Huraimalah. Begitu pula dengan saudaranya, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, juga seorang yang berilmu dan bermadhab Hambali. Awal mulanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini belajar tentu saja kepada ayahandanya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan rihlah ilmiah, perjalanan mencari ilmu ke berbagai pelosok kota. Terutama beliau pertama-tama adalah ke Haramain, kota Mekah dan Madinah. Ketika beliau ada di kota Madinah, beliau bertemu dengan seorang guru namanya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Yusuf. Tapi entah mengapa, saya juga kurang tahu sebabnya, di tempat yang sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian mengingkari ritual istighosah kepada baginda Nabi SAW di makamnya, yaitu di Masjid Nabawi. Nah, itu
istighosah sendiri kan artinya adalah meminta tolong kepada Allah dengan melalui perantara orang soleh atau seorang nabi atau seorang wali, kan begitu. Nah, ini pengingkaran Muhammad bin Abdul Wahab terhadap istighosah itu sudah ada cikal bakalnya sejak beliau berada di kota Madinah, melihat orang-orang ini kok istighosah sama Kanjeng Nabi itu loh. Kanjeng Nabi sudah wafat, Kanjeng Nabi sudah tidak bisa menyapa umatnya, tidak bisa mendoakan untuk umatnya. Nah, ini memang pengingkarannya sudah ada begitu. Nah, itu ketika beliau ada di kota Madinah. Kemudian beliau belajar lagi kembali ke tempat beliau lahir, yaitu di Najd. Lalu setelah belajar di Najd, beliau pergi ke Syam. Namun sebelum pergi ke Syam, beliau singgah dulu ada di kota Basrah. Dan di Basrah itu beliau belajar kepada para ulama, ya. Bukan cuma belajar sebenarnya. Beliau juga melakukan kebiasaan beliau sebagaimana di Madinah, yaitu mengingkari lagi amaliyah-amaliyah orang-orang Basrah. Mengingkari istighosah dan tawassul, kemudian apalah itu, nanti kita jelaskan ideologi pokoknya itu. Nah, akhirnya karena masyarakat melihat perilaku atau tindakan, pemikiran dan paradigma Muhammad bin Abdul Wahab ini kok sepertinya aneh dan menyalahi jumhur ulama, maka orang-orang Basra itu merasa resah dengan kehadiran Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dakwahnya itu tidak diterima dan beliau diusir, bahkan ya dideportasi begitulah, diusir, didesak untuk segera hengkang dari kota Basra. Ya, akhirnya ya karena masyarakat sudah merasa tidak nyaman, Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya beliau pergi ke kota lain, yaitu beliau pindah lagi ke daerah asalnya, yaitu Najd, lebih tepatnya di daerah Huraimalah. Nah, daerah Huraimalah ini adalah tempat di mana ayahnya tinggal. Setelah sebelumnya tinggal di Uyainah, beliau karena ada satu cekcok dengan pemimpin Uyainah, akhirnya beliau pindah ke mana? Huraimalah. Di Huraimalah ini beliau diangkat sebagai sama, yaitu qadhi juga. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membersamai ayahnya di Huraimalah, beliau tetap mendakwahkan ideologinya. Jadi orang-orang yang ada di Huraimalah yang tidak sesuai dengan keyakinan Muhammad bin Abdul Wahab ini diingkari dan disalah-salahkan dan seterusnya. Hingga pada akhirnya ketika kabar itu sampai kepada ayahnya, ayahnya melarang. Kamu jangan suka mengingkari orang-orang Islam di sini. Kamu jangan suka menjatuhkan vonis ini dan itu kepada umat Islam yang ada di sini. Dan kira-kira begitulah pencegahan ayah kepada anaknya. Tapi yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tetap bersikukuh dengan apa yang menjadi pendapat beliau, dan ya mungkin karena ada teguran dari ayah, mungkin beliau sedikit ngurangi, agak ngegas gitu. Nah, sampai akhirnya ayahnya wafat. Syekh Abdul Wahab bin Sulaimani wafat. Nah, ketika ayahnya wafat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan celah untuk lebih leluasa lagi menyampaikan ideologinya, menyampaikan pendapatnya, dan mengingkari semua umat Islam yang tidak sesuai dengan ideologi beliau. Nah, jadi bersikukuh. Hingga akhirnya masyarakat mulai resah, lagi-lagi masyarakat mulai resah. Sama kejadiannya ketika masih di Basrah. Masyarakat juga resah ketika ada di Huraimalah, ini kok Muhammad bin Abdul Wahab ini kok aneh pendapat. Akhirnya didesak oleh masyarakat, bahkan sebagian masyarakat ada yang hendak membunuh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau diusir kemana? Ke Uyainah lagi, tempat di mana beliau lahir dan besar. Nah, di Uyainah itu beliau mulai berkoalisi dengan pemerintah setempat. Nah, ini
yang menyebabkan seperti yang disinggung tadi oleh moderator, oleh host pembawa acara, bahwa betul memang ketika ideologi itu didukung oleh kekuatan politik, maka akan menjadi mulus bagi ideologi tersebut untuk dijadikan ideologi resmi begitu ya. Bertemu dengan pimpinan Uyainah, daerah Najd kalau sekarang Riyadh, namanya Utsman bin Ahmad bin Muammar. Jadi Utsman bin Ahmad bin Muammar ini didoktrin oleh Muhammad bin Abdul Wahab agar meyakini pendapatnya. Diyakinkan dengan dalil, diyakinkan dengan ini itu, diiming-imingi, ayo kuasai daerah Najd ini. Ya, akhirnya beliau mau. Ya, Utsman bin Ahmad bin Muammar itu mau dengan ajakan Muhammad bin Abdul Wahab. Berkoalisilah mereka berdua ingin menguasai daerah Najd. Awal mulanya ada makam sahabat namanya Zaid bin Al-Khattab di daerah Uyainah itu. Ternyata diam-diam Muhammad bin Abdul Wahab, karena ya upayanya tidak berhasil untuk melakukannya ya, akhirnya beliau diam-diam dengan beberapa mungkin temannya begitu melakukan perusakan makam. Atas dasar apa perusakan makam Kubah ini? Ya atas dasar tadi beliau mengingkari orang-orang yang istighosah. Ini Kubah ini kan dijadikan dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahab ini kok dijadikan tempat ibadah. Ini kok dijadikan tempat menyembah. Akhirnya ini nahi mungkar. Jadi kuat amar ma'ruf nahi mungkar dengan pendapatnya sendiri, atas dasar pendapatnya sendiri atas orang lain. Akhirnya makam sahabat Zaid bin Al-Khattab berhasil dirobohkan. Ya, secara sembunyi-sembunyi ya, sampai kabar perusakan makam itu akhirnya sampai kepada amir atau pimpinan daerah Ihsa dan Qatif namanya Sulaiman bin Muhammad bin Aziz. Sulaiman bin Muhammad bin Aziz ini mendengar kabar kalau ada makam sahabat yang dibongkar oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, akhirnya beliau Sulaiman bin Muhammad bin Aziz ini sebagai pimpinan daerah Qatif dan Ihsa bersurat kepada Utsman bin Ahmad bin Ammar setelah mendengar kabar bahwa yang melakukan kerusakan itu Muhammad bin Abdul Wahab, bersurat tolong bunuh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Jadi perintahnya adalah dibunuh karena telah melakukan perusakan terhadap situs bersejarah, yaitu makam Nabi sahabat besar yaitu Zaid bin Khattab. Surat itu kemudian datang kepada kepada Utsman, pimpinan daerah Uyainah, amir negara daerah Uyainah, dan dibaca. Ketika dibaca itu tidak langsung mengeksekusi membunuh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi surat itu disampaikan saja kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya keduanya bersepakat agar jangan dibunuh saja Muhammad bin Abdul Wahab, mending diusir, diungsikan ke tempat lain. Nah, jadi banyak sekali ya sejarah penolakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mulai dari Basrah, di Huraimalah, kemudian di mana tadi itu, di Uyainah itu sendiri. Kemudian beliau pergi pindah ke daerah di mana itu? Daerah Dir'iyah atau Dar'iyah ya. Nah, Dar'iyah ini untuk sekedar info ya, for your information. Bahwa Dar'iyah ini adalah daerah di mana Musailamah Al-Kadzdzab dulu muncul dan menyebarluaskan ajarannya. Seperti yang kita tahu, Musailamah atau Musailamah Al-Kadzdzab itu adalah nabi palsu yang mengaku nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Nah, sudah, kita itu hanya informasi saja bahwa di tempat Dar'iyah ini memang angker atau gimana gitu. Nah, lagi-lagi Muhammad bin Abdul Wahab ketika sampai di Dar'iyah atau Dir'iyah, beliau berkoalisi dengan seperti yang disampaikan oleh host tadi, dengan Muhammad bin Saud atau Muhammad bin Su'ud.
Yang Muhammad bin Saud ini adalah kakek para raja Saudi Arabia yang ada sekarang. Berkoalisi, beliau mendoktrin Muhammad bin Saud dengan ideologi beliau, yaitu pengingkaran terhadap istighosah dan lain semacamnya. Dan akhirnya setuju, gimana kalau kita menguasai Najd ini, karena Najd ini rusak akidahnya begitu. Akhirnya setuju saja Muhammad bin Saud ini. Dan Muhammad bin Saud pada akhirnya menyiapkan bala tentara, membulatkan tekad, bersurat kepada setiap pemimpin yang ada di daerah Najd agar tunduk kepada perintahnya. Kalau tidak, maka ya kita perang gitu. Ya tentu saja sebagian ada yang mengiyakan, tapi sebagian yang lain juga mengabaikan. Nah, kepada pimpinan yang mengabaikan perintah daripada Muhammad bin Saud ini, maka akhirnya Muhammad bin Saud melakukan peperangan, melakukan pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah, di sana dibunuh, dibantai dan seterusnya atas dasar karena tidak sesuai dengan akidah atau keyakinan yang dianut oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga pada akhirnya, yaitu pada tahun di mana Muhammad bin Abdul Wahhab wafat, itu meskipun Muhammad bin Abdul Wahhab wafat, tetap saja pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab bergulir dan tetap dilestarikan oleh siapa tadi itu? Muhammad bin Saud. Jadi wafat, iya Muhammad bin Saud. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini kan wafat pada tahun 1206 Hijriah, 1206 Hijriah atau 1201, ada khilaf di sana. Tapi pemikirannya masih tetap saja bergulir, tidak ketika wafat lantas akidahnya habis hangus, tidak, tapi beliau punya anak ideologi kan begitu, yaitu Muhammad bin Saud. Akhirnya tetap saja siapapun yang tidak sesuai dengan akidah yang dianut oleh Muhammad bin Abdul Wahhab maka dibunuh begitu saja. Dan yang perlu diketahui bahwa yang diperangi oleh Muhammad bin Saud yang berkoalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan orang kafir yang mereka perangi. Yang mereka berdua perangi bukan orang kafir, tetapi adalah orang yang kesehariannya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka itu orang-orang yang bersaksi sebagai bahwa Islam adalah agamanya. Tapi dibunuh hanya gara-gara apa? Tidak berkesesuaian dengan akidah yang dianut oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Jadi kira-kira itu yang akhirnya menyebabkan Muhammad bin Saud menguasai semenanjung Jazirah Arab, semenanjung Arab, hingga pada akhirnya berhasil mendirikan negara Saudi Arabia dengan menjadikan ideologi Wahabiyah itu sebagai ideologi resmi bagi sebuah negara sejak awal pendiriannya. Nah, kira-kira itulah sekilas tentang sejarah pergerakan Wahabi di awal-awal. Mungkin yang harus berisi Ustaz yang mungkin ya, yang menjadi hal yang mungkin harus kita lebih tahu lebih dalam, sebagaimana yang sudah antum jelaskan barusan, Muhammad bin Abdul Wahhab ini orangnya sangat meresahkan sampai mau dibunuh oleh orang-orang. Kalau di pondok dipajang itu. Baik. Ya. Kemudian dijelaskan juga di awal bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini mempelajari ilmu langsung dari ayahnya. Baik. Nah, yang mungkin harus diperjelas Ustaz, apakah memang ilmu dari ayahnya seperti itu sehingga Muhammad bin Abdul Wahhab bisa menjadi orang yang meresahkan seperti itu? Atau andaikan memang ilmu ini berasal dari orang lain atau dari pemikirannya sendiri, itu bagaimana kok bisa dia memiliki ideologi yang seperti itu? Padahal ayahnya itu tidak terkenal seperti itu. Baik. Jadi kembali lagi kepada sejarah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan.
di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah, bahwa ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, itu adalah seorang yang alim, yang soleh, dan tentu saja sudah mempelajari, mengajarkan kepada anaknya itu tentang ya ilmu fikih dasar Hambali dan akidah dasar yang itu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi para guru, termasuk para guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayahnya sendiri, kemudian saudaranya, itu sudah memiliki firasat buruk tentang masa depan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi meskipun Muhammad bin Abdul Wahab ini belajar kepada guru yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi gurunya ini sudah memiliki firasat buruk, saudaranya sudah memiliki firasat buruk, ayahnya sudah memiliki firasat buruk tentang masa depan akidah anaknya ini. Dan ternyata benar. Kenapa kok memiliki firasat buruk? Bukan tanpa sebab, tapi berdasarkan kepada tindakan, pemikiran dan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Jadi setelah melihat tindakan yang nyeleneh, kemudian pemikiran yang nyeleneh, itu para gurunya, ayahnya itu memiliki firasat buruk, kayaknya ini bahaya ini. Makanya ketika beliau masih ada di Huraimalah, ya Muhammad bin Abdul Wahab ketika masih ada di Huraimalah itu kan dicegah, jangan ikuti Muhammad bin Abdul Wahab karena dia ini sesat dan menyesatkan. Fa innahu yadillu wa yudil, begitu. Itu catatan di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi firasat itu ada, ya. Berarti ideologi Wahabi itu bukan dari para gurunya berarti, melainkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Dan ketika kita melacak ke dalam kitab misalnya Tarikhul Madahib Al-Islamiyah, Syekh Muhammad Abu Zahra itu juga memberikan catatan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini suka mutolaah sendiri. Yang dimutolaah itu, yang dipelajari itu adalah kitab-kitabnya Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, ya, Syekh bin Taimiyah. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi banyak, mengilhami seorang Muhammad bin Abdul Wahab dan membentuk karakternya. Nah, jadi kalau mau disimpulkan apakah keilmuan Muhammad bin Abdul Wahab ini dari ayahnya yang Ahlus Sunnah atau gurunya Ahlus Sunnah, jawabannya tidak sepenuhnya begitu. Dia itu belajar sendiri sehingga terjadi kenyelenehan seperti yang dicatat oleh Syekh Muhammad Abu Zuhro, ulama Mesir itu. Nah, jadi begitu. Dari penjelasan barusan yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memang pemikirannya, ideologi Wahabi ini berasal dari pikirannya sendiri karena sering mengkaji keilmuan yang dikarang dalam kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Nah, ini apakah ada inovasi dalam ideologi yang dikaji oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau memang murni meneruskan hasil pemahaman dari Imam Ibnu Taimiyah kepada masyarakat yang saat itu ada di sekitar Muhammad bin Abdul Wahab ini? Baik. Jadi secara peta pemikiran, cikal bakal, ya ini mungkin saya bahas lebih saja ya, silsilah keilmuan pemikirannya. Pada abad ke-4 Hijriyah itu ada satu kelompok dari kalangan Hanabilah yang mereka mengusung akidah salaf, ya, khususnya dalam bab nas mutasyabihat. Mereka itu lebih suka mentafwid daripada mentakwil, walaupun ya takwil meskipun tafwidnya itu
kadang jatuh ke dalam tasbih begitu. Itu pada abad ke-Hijriah sudah ada cikal bakalnya. Nah, kemudian semakin ke belakang ideologi itu semakin surut. Tapi pada abad ke-7 Hijriah, ideologi itu mulai dikembangkan lagi oleh Imam Ibnu Taimiyah pada abad ke-7 Hijriah. Bahkan beliau bukan cuma menghidupkan, tapi juga merumuskan apa yang sudah dipraktekkan oleh kalangan Hanabilah, atau kita menyebutnya Ghulatul Hanabilah ya, Hanabilah yang ekstremis gitu ya. Karena Hanabilah memang ada dua, ada Fudolaul Hanabilah, ada Ghulatul Hanabilah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah itu dari yang Ghulatul Hanabilah itu. Nah, akhirnya Imam Ibnu Taimiyah merumuskan banyak hal. Beliau menulis banyak kitab seperti misalnya Al-Wasithiyah, Iqtidaus Shiratal Mustaqim, kemudian Aqidah At-Tadmuriyah dan lain sebagainya. Itu merumuskan, akhirnya lahirlah ideologi akidah Tauhid 3 itu, Tauhid As-Salasi. Nah, Tauhid Salasi atau kata orang-orang Trinitas Tauhid itu ya, membagi-bagi Tauhid jadi 3 yang terdiri dari Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Itu gak pernah dikatakan oleh Salaf, itu dirumuskan oleh oleh Imam Ibnu Taimiyah. Itu pada abad ke-7 Hijriah. Ternyata ide itu terus bergulir sampai akhirnya datang Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya meneruskan dan melanjutkan apa yang menjadi rumusan Imam Ibnu Taimiyah pada abad ke-7. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu pada abad ke-12 Hijriah. Beliau beliau ini melakukan praktek dan penerapan atas teori yang sudah dirumuskan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ideologi Ibnu Taimiyah bukan cuma sesuatu yang diketahui kemudian nggak diterapkan pada orang lain. Di masanya Muhammad bin Abdul Wahab, ideologi itu diterapkan dan diimplementasikan, diaplikasikan kepada masyarakat setempat sampai terjadilah bunuh-membunuh itu. Itu bunuh-membunuh itu gara-gara tauhid uluhiyah itu. Karena tauhid uluhiyah itu kan artinya memurnikan ibadah kepada Allah, sehingga konsekuensinya orang yang istighosah syirik, ziarah kubur tawassul syirik, orang yang tabarruk syirik. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika melihat fenomena orang kok ziarah, kok kuburan disembah-sembah gitu ya, akhirnya diperangi gitu. Ini karena sudah syirik, ini nggak sesuai dengan tauhid uluhiyah yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab menambah-nambahkan ajaran yang sudah ada dari Ibnu Taimiyah? Jawabannya adalah iya, tapi sedikit. Iya, tapi sedikit. Khususnya dalam masalah bid'ah. Misalnya dalam masalah bid'ah, Muhammad bin Abdul Wahab ini lebih mempersempit masalah bid'ah. Jadi makanya ketika kita membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, ada beberapa bid'ah yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, tapi itu orang Wahabi melarangnya. Ya. Semisal semisal zikir jahar ba'da sholat maktubah dan lain semacamnya. Nah, itu tidak boleh di dalam Wahabi, di dalam ajaran Wahabi. Karena Muhammad bin Wahab ini lebih mempersempit lingkup bid'ah. Nah, mempersempit lingkup bid'ah ini bahkan sampai kepada titik di mana kopi difatwakan haram. Dan ditakzir orang yang ngopi. Bayangkan ada orang ngafe enak-enak itu sambil bahkan ngerokok, itu juga difatwakan haram dan ditakzir orang yang merokok. Nah, itu orang yang rokok, yang kopi-kopi itu di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab takzir macam-macam.
Ditakzir. Untung kita Jadi bukan umatnya di zaman beliau. nah, untungnya ya begitu. Tapi pada akhirnya lebih ke belakang, ya ini bukan mengada-ngada ya, itu ada dicatat oleh Muhammad Abu Zuhro ya dalam Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Jadi tambak wal kohwah itu sampai difatwakan haram, barang siapa yang melakukan ditakzir. Nah, itu sampai pada titik tersebut. Nah, kemudian juga menggunakan kacamata kuda kalau kata orang sekarang. Kacamata kuda. Pendapat saya saja yang benar, yang lain salah semua. Nah, begitu. Jadi ikhtilaf itu ajab semua itu. Nah, ini yang menyebabkan Wahabi itu sejatinya lebih ekstrem daripada Salafi itu sendiri, daripada ajaran Ibnu Taimiyah itu sendiri. Jadi kalau mau ditanya apakah ada perbedaan antara Ibnu Taimiyah, ada, cuma sedikit, dan itu lebih mempersempit. Nah, jadi kira-kira begitulah. Ini kami simpulkan sebentar ya Ustaz ya. Dari saat Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana beliau ini terkenal sangat meresahkan pemikirannya, ideologinya, sampai-sampai masyarakat yang ada di Basrah itu mau membunuhnya. Nah, alasannya ideologi dia seperti itu bukan karena pengajaran yang keliru dari orang tuanya atau saudaranya atau guru-gurunya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun karena seringnya dia mengkaji kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Dari jalur keilmuan, Ibnu Taimiyah ini mengambil pendapat atau ideologi-ideologi yang disarikan oleh sebagian ulama Hanabilah, atau disebut barusan oleh narasumber sebagai Gulatul Hanabilah, sudah masyhur itu. Ada dua pembagian ulama Hanabilah, ada yang Fudulaul Hanabilah, ada yang Gulatul Hanabilah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini menginovasi apa yang disampaikan oleh Gulatul Hanabilah. Kemudian apa yang dipelajari oleh Muhammad Ibnu Taimiyah dari kitab-kitab karangannya Muhammad bin Abdul Wahab, yang dipelajari di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu dipraktekkan, diaplikasikan kepada masyarakat di tempat Muhammad bin Abdul Wahab tinggal. Selain diaplikasikan dan dipraktekkan, ilmu yang dia pelajari juga dikembangkan, diinovasi. Contohnya, apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah halal, tidak apa-apa, itu dianggap bid'ah oleh orang-orang Salafi Wahabi, yang dalam hal ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya sudah dicontohkan oleh narasumber barusan, yaitu al-jahr fi dzikr pada sholat, mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Sedangkan menurut Muhammad bin Abdul Wahab oleh Salafi Wahabi ini dianggap sebagai pekerjaan yang bid'ah. Oke, jadi terbukti bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak hanya sebagai penyalur tulisan ilmu-ilmunya Ibnu Taimiyah, tidak, namun juga sebagai orang yang menginovasi, mempersempit pengertian bid'ah yang ada dalam pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Mungkin lebih lanjut kembali ke pembahasan yang mau antum bahas pertama tadi itu, masyarakat sekarang kebanyakan mengenal Wahabi sebagai Salafi, bukan karena apa, karena memang mereka yang mau dipanggil dengan panggilan seperti itu. Mereka tidak mau dipanggil Wahabi. Nah, mungkin ini ada asal usulnya, bisa kita tahu, bisa dibagikan ke para hadirin yang sekarang ikut nonton ini. Ini kamera saya kok nggak bisa di on ya? Kameranya nggak bisa on. Oh, nggak bisa memang. Oh, baik. Memang baru buat ini akun. Oh, nggak usah bisa.
Ya, memang Oke. mungkin akunnya Ustaz nggak bisa. Suaranya antum itu sudah sangat berfaedah Ustaz. Ya, memang ini baru buat kok akunnya sih. Oke, kepada pertanyaan tadi, apakah ada sedikit masalah ya? Ada gangguan, ada sedikit gangguan loginnya. Baik. Oke. Oke, bisa dilanjut Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Mengenai tadi ya, kenapa Wahabi lebih suka dipanggil Salafi? Mungkin sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa Wahabi harusnya itu disebut Wahabi memang, walaupun menurut Wahabi itu sendiri ya. Mengapa demikian? Iya, mereka nggak mau disebut Wahabi. Ini alasannya. Jadi begini, menurut orang-orang Wahabi, penyebutan nama Wahabi untuk ideologi yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sesuatu yang dibuat oleh orang-orang yang kontra dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Wahabi itu sebutan untuk merendahkan atau mengejek ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka ini menganggap bahwa Wahabi itu adalah bukan maksudnya merujuk kepada ideologi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi lebih kepada salah satu pecahan Khawarij yang mendirikan sekte yang didirikan oleh Abdul Wahab Rustum di Maroko. Jadi menurut Wahabi yang ada sekarang, kalau kita tanya, kamu Wahabi ya? Bukan, Wahabi itu kan ideologinya Khawarij yang didirikan oleh Abdul Wahab Rustum di Maroko. Nah, begitu jawaban mereka. Tapi itu kan hanya pengakuan, hanya klaim bahwa Wahabi populer dengan sebutan Wahabi itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Karena pada faktanya ada seorang ulama Wahabi klasik ya, namanya Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Beliau ini pernah menulis kitab judulnya Al-Hadiyah As-Saniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah li jami'i ikhwanina al-muwahhidin min ahlil millah al-hanifiyah wa tariqah al-muhammadiyah. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi dalam rangka menolak Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Risalah ya, Fitnatul Wahabi. Di muqaddimah itu beliau menyebut bahwa Ahlu Najd itu al-masyhurina bil Wahabiyah. Ahlu Najd yang dikenal dengan sebutan Wahabiyah. Jadi Sulaiman An-Najdi ini sudah menganggap hal itu biasa, menyebut ajarannya ulama tauhid, kata mereka kan ulama tauhid daerah Najd sebagai aliran Wahabi itu sudah biasa. Bahkan beliau kata Wahabi oleh beliau dijadikan judul bukunya Tuhfah Al-Wahabiyah, menunjukkan bahwa beliau ini bangga dengan sebutan itu. Tidak hanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi saja, Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz ya bin Abdullah bin Baz yang wafat tahun 1999 itu, beliau ketika ditanya apakah engkau membenci nama Wahabi untuk
ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjawabnya hadza laqabun masyhur. Ini adalah laqab yang populer, masyhur li ulama'in najd, li ulama'i tauhid, li ulama'in najd. Masyhur digunakan oleh ulama-ulama tauhid dan ulama-ulama najd. Jadi tidak perlu dipersoalkan begitu. Bahkan ini bisa diakses ya di fatwanya, ada sudah versi digitalnya di situs Syekh bin Baz itu sendiri. Jadi tidak bisa Wahabi itu memisahkan diri dari sebutan Wahabi, karena itu sudah sejak awal pendiriannya memang dikenal dengan Wahabi. Bahkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian saudaranya itu membantah, menyebut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai Al-Wahabiyah. Nah, jadi kalau ditanya kenapa mereka itu tidak suka disebut Wahabi, jawabannya kenapa mereka justru gak suka, wong pendahulunya suka kok, gak mempersoalkan ya Wahabi itu. Kenapa mereka lebih suka disebut Salafi? Ya tambah salah kalau nyebut Salafi. Mereka gak merepresentasikan ulama salaf kok disebut Salafi, tambah salah, jadi Wahabi. Nah, jadi ini juga pertanyaan dari teman-teman yang Wahabi ya. Misalnya mereka itu bertanya begini, kalau kita disebut Wahabi itu kan, Wahabi itu kan diambil dari nama ayahnya kan begitu, Abdul Wahhab. Kalau kita kan mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, ya Anda sebut Muhammadiyah dong kan gitu katanya. Nah ini salah lagi, kok disebut Muhammadiyah. Kita harusnya tanya balik tuh. Kita harusnya tanya balik, Imam Ahmad bin Hambal itu madhabnya disebut apa? Al-Hambali. Hambali. Kenapa gak disebut Ahmadiyah? Kenapa gak disebut Ahmadiyah? Kan itu apa namanya ya? Gak bisa menghilangkan identitas Wahabi dari dan mengaku-ngaku sebagai Salafi, itu gak bisa. Itu sudah sesuatu yang melekat erat pada diri mereka. Jadi bagaimanapun mereka menghindar dari sebutan Wahabi gak akan bisa itu, karena pendahulunya saja sudah memaklumi julukan itu ya untuk kelompok-kelompok mereka. Nah, ini juga sebagai mungkin tambahan ya. Ini orang Wahabi mengolok-olok kita Ahlus Sunnah yang Asy'ari atau yang Maturidi dengan sebutan kamu Asy'ari ya, kamu Maturidi ya, kamu Sufi ya. Nah, kita bangga. Wong Asy'ari itu imam kita. Wong Maturidi itu imam kita. Ketika kita bermadhab Syafi'i misalnya, kita disebut, oh kamu madhab Syafi'i, ya kita bangga. Wong imam kita Muhammad bin Idris Syafi'i, bukan disebut Muhammadiyah ya. Itu kan Syafi'i itu kan mbahnya Imam Syafi'i, tapi disebutnya Syafi'iyah. Nah jadi begitu. Tapi giliran mereka disebut Wahabi gak mau. Kita disebut Asy'ari malah bangga. Kita disebut Maturidi malah bangga. Disebut Sufi apalagi. Sufi itu kan sebutan bagi salik yang sudah sampai pada Allah. Kalau yang Sufi yang belum sampai pada Allah ya murid namanya. Ya wong kang ngarepaken Allah gitu. Belum sampai berarti. Nah, atau kalau pelaku tasawuf tapi menyimpang namanya jahalatul mutasawwifah namanya. Jadi yang semacam itu jadi orang Wahabi itu aneh. Ya, kenapa gak mau disebut Wahabi? Lebih suka disebut Salafi. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa Salafi dengan Wahabi itu dua madhab yang berbeda. Salafi itu seringkali dinisbatkan kepada para penganut madhab Ibn Taimiyah, walaupun penyebutan ini ya perlu diuji validitasnya, ya kenyataannya Salafi betul apa tidak ya. Jadi penyebutan nama salaf itu memang sesuatu yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, karena dia memang bukan mazhab tetapi memang fase terbaik atau generasi terbaik dari umat Islam ini. Nah, jadi begitu. Kira-kira begitu. Kenapa mereka gak suka dengan Wahabi?
Eh, mengutip penjelasan barusan bahwa di keterangannya di sini di tulisan yang antum kirimkan ke ACS itu ada kutipan yang mengatakan bahwa dari kitab apa ini Al-Hadiyah kutipan yang Saniyah. mengatakan bahwa Ustaz, Wahabi itu pantas disebut sebagai Khawarij masa kini. Oh baik, Khawarijul Ya, Asr. itu. Nah, karena meninjau dari ciri-cirinya, Khawarij itu kan juga suka takfiri, suka mengkafirkan, suka sebagaimana yang antum jelaskan barusan, ideologi kacamata kuda, orang lain salah, saya sendiri yang benar. Nah, dari segi takfiri ini, apakah ada kemungkinan bahwa ideologi yang ada di Wahabi itu juga mengambil pemikiran atau ideologi-ideologi yang ada dalam sekte Khawarij pada masa lalu? Karena bisa kita ketahui Khawarij ini adalah firqah pertama yang ada dalam sejarah literasi Islam. Ada kemiripan memang. Al-Imam As-Sawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain menyebutkan ketika beliau menafsirkan Quran surat Fatir ayat 6. Beliau mengatakan bahwa ayat ini, hadhil ayah nuzilat fil khawarij. Ayat ini turun menyangkut kaum khawarij. Alladzina yuharrifuna ta'wil kitab was sunnah, yang dimana mereka mendistorsi penafsiran Al-Quran dan sunnah. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum. Atas dasar itu mereka kemudian menghalalkan darah umat Islam dan harta-harta umat Islam. Nah, kata Imam As-Sawi, ciri-ciri ini ada dalam sekte yang dikenal pada masa itu di tanah Hijaz yang dikenal dengan Wahabiyah. Nah, yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka memiliki ciri yang sama, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, menafsirkan hadis dengan seenaknya, kemudian atas dasar penafsiran seenaknya itu menghalalkan darah umat Islam. Dianggapnya kafir, dianggapnya syirik, dianggapnya begini, begitu. Nah, itu ada kemiripan walaupun berbeda. Apa kemiripan Khawarij dengan Wahabi? Misalnya adalah dalam tamassukihim al-harfi bin nusus asy-syar'iyyah. Di dalam tekstualitas, yaitu mengambil ayat atau hadis secara zahir dan tidak tahu menahu pada misalnya apakah ini nasikh, apa mansukh, apa ini mujmal, apa ini muqayyad, apa ini ada mubayyinnya, apakah ini mutlak, apa ini, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri khas yang ada dalam diri Wahabi yang juga sebenarnya sanadnya itu nyampe ke siapa? Khawarij. Makanya disebut dengan Khawarijul Asr. Khawarij masa kini, walaupun ya beda, cuma ada titik persamaannya begitu. Nah, itu Wahabi ya. Kenapa disebut bisa disebut Khawarijul Asr atas dasar itu, tapi tetap beda ya kalau mau dicari perbedaan. Mungkin meninjau banyak sudah penonton yang mungkin sudah ingin bertanya. Ya, Ustaz, kita akan buka sesi pertanyaan, Ustaz. Oke. Untuk semua penonton yang ada, kami akan membuka sesi pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita malam hari ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang barusan kita kaji, yaitu sejarah Wahabi. Oke. Untuk penonton yang mau bertanya, silakan bertanya dengan kata kunci menulis tanya. Nanti akan kita angkat biar bisa bertanya langsung kepada narasumber.
Baik, silakan untuk para penonton, para pemirsa yang ada yang ingin bertanya, karena ini sudah season akhir dari live. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan menulis tanya, nanti akan kita naikkan agar bisa bertanya langsung. Baik. Untuk penanya bisa tulis tanya dulu sebelum menulis apa yang mau ditanyakan, agar kami bisa naikkan akunnya. Seputar tema yang kita bahas, yaitu Wahabi, berikut sejarah-sejarah berkembangnya dan sejarah pendirinya. Untuk pertanyaan yang di luar tema bisa langsung ditanyakan ke nomor resmi An-Najah Center Sidogiri, karena forum bertanyanya ada di sana. Jadi di sini adalah forum untuk bertanya sesuai dengan pertanyaan yang kita bahas. Baik, silahkan tulis tanya, nanti akan kita angkat, kita naikkan akunnya agar bisa bertanya langsung. Baik, ada satu penanya atas nama akun FD. Masuk undangannya sudah. Baik, untuk akun atas nama Fdin bisa bertanya langsung dengan undangan yang sudah diberikan. Udah. Mungkin sedikit canggung. Oh ya, mungkin ada yang mau disambung oleh Ustaz Fawaid, kami persilakan. Menunggu pertanyaan. Oh baik. Oh, itu gak jadi ya tanyain. Menghilang. Oh menghilang. Oke. Hilang, masih nggak ada. Nggak masuk ini, Ustaz. Hilang dari live. Tidak nonton. Sudah keluar dari live-nya itu. Mungkin ada yang mau antum sambung, Ustaz, tentang Baik. pembahasan kita pada malam hari ini. Tentang ini ya. Mungkin tentang siapa yang layak begitu disebut salaf. Soalnya Ya, salaf benar, ini nama yang didambakan oleh banyak kelompok. Makanya seperti yang saya sebutkan dalam artikel yang saya kirim itu, bahwa salaf ini satu diakui oleh mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah. Lalu pada abad ke-12 diakui oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian pada tahun selanjutnya di Mesir ada Islam modernis ya, yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan muridnya yaitu Rasyid Ridho.
itu juga mengaku bahwa gerakan mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa harus taklid itu juga disebut sebagai gerakan salaf gitu. Kemudian ada juga Ki Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala di dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Maturidi atau Asy'ari di Indonesia itu disebut Salafiyin. Atau di Indonesia kita juga mengenal banyak sekali pondok pesantren salaf, ya kan? Pondok-pondok pesantren salaf yang artinya adalah pesantren yang berkonsentrasi pada pembelajaran agama dan pendalaman kitab kuning, seperti misalnya pondok pesantren Sidogiri yang tercinta ini. Lah, pertanyaan besarnya adalah ini orang ngaku salaf semua. Siapa yang paling berhak? Ya, banyak yang ngaku ya. Banyak yang ngaku, saking ya bagaikan kembang desa begitu ya, diperebutkan oleh orang-orang. Karena nama salaf ini sangat positif. Ya betul, sangat positif dan diapresiasi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu perlu kita dudukkan perkaranya. Sampai ada sebuah adagium ya, kullu khairin wa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khulaf, kata Ibrahim Al-Laqani. Jadi saya akan memberikan jawaban sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala ketika mendiskusikan salaf ini dalam bukunya Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakah la Madhabun Islami. Beliau memberikan jawaban, persoalannya itu adalah dalam titik bagaimana cara meneladani dan mengikuti ulama salaf dengan benar. Nah, itu titik yang menyebabkan mereka berbeda. Bagaimana cara meneladani dan mengikuti ulama salaf dengan benar. Nah, setidaknya ada dua jawaban mengenai pertanyaan itu. Yang pertama adalah konsisten dengan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang ditradisikan oleh ulama salaf tanpa menambah dan mengurangi. Ini cara peneladanan yang pertama, yaitu konsisten dengan apa yang dikatakan, diajarkan, dan ditradisikan oleh ulama salaf tanpa menambah dan mengurangi. Akan tetapi praktek peneladanan ulama salaf dengan cara ini justru bertentangan dengan ulama salaf itu sendiri. Mengapa demikian? Contohnya begini. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi ketika masih hidup Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu ketika dalam persoalan akidah menerima dan mengambil cukup dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Mengapa demikian? Karena mereka punya salikoh Arabiyah, naluri bahasa Arab yang peka, sehingga tidak perlu pakai nalar begini, nalar nggak perlu. Di zaman Nabi ayat Al-Quran datang kepada bangsa Arab yang nalurinya itu Arab, ya, yang budaya Arabnya kental. Ketika ayat Al-Quran dan hadis itu, ketika Al-Quran dan hadis itu masuk ke dalamnya, sudah nggak perlu nalar logika karena sudah paham semua. Tapi ada kondisi di mana umat Islam sudah banyak, di mana negara-negara Islam mulai mengepakkan sayapnya. Maksudnya daulah Islamiyah mulai ada di banyak penjuru, sehingga pada akhirnya ya orang-orang non muslim banyak yang berbondong-bondong masuk Islam dalam keadaan di kepala mereka masih ada falsafah agama pendahulunya. Sehingga ketika mereka diberikan diberikan ayat
Al-Quran dan hadis dalam soal akidah, mereka merasa tidak terkenyangkan, tidak merasa cukup, butuh nalar logis untuk membenarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Mau tidak mau. Akhirnya tampillah seorang sahabat, misalnya sahabat Abdullah bin Abbas yang diutus kepada kaum Khawarij untuk berdebat. Debatnya itu bukan Al-Quran dan hadis saja, tapi soal nalar, logika. Begitu juga dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini banyak ceritanya kalau kita preteli ya, misalnya dalam kitab Asma wa Sifat karyanya Imam Al-Baihaqi ataupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika bab Qawaidul Aqaid. Itu banyak cerita di mana para sahabat berdebat dengan orang-orang yang sesat, kemudian dengan cara yang logis, dengan cara rasional, yang dimana cara rasional itu tidak pernah ada di zaman Nabi ketika masih hidup. Ada juga misalnya di zaman tabi'in Imam Suraj. Imam Suraj itu adalah seorang kodi pernah ditanya oleh para santrinya mungkin atau teman-temannya, "Malladzi ahdatsahu fil qada?" Apa yang membuat engkau, wahai Imam Suraj, membuat pembaharuan di dalam urusan pengadilan padahal hukum itu gak ada regulasinya di zaman Nabi? Maka dijawab oleh Imam Suraj, innaman nas ahdatsu fahdatsu. Innama ahdatsan nas fahdatsu. Sebenarnya yang membuat pembaruan itu adalah manusianya. Karena manusia bikin hal baru, maka mau tidak mau saya harus membuat hal baru. Ini pada masanya tabi'in. Kemudian kita ke masanya tabi'ut tabi'in. Di masanya tabi'ut tabi'in ada seorang imam namanya Abdurrahman ibnu Abi Layla. Mungkin kita mengenal beliau adalah rivalnya Imam Abu Hanifah ya ketika kita mempelajari Syariatul Al-Khalidah. Nah, ini adalah ada fatwa yang tidak pernah difatwakan oleh para pendahulu, mulai dari tabi'in, mulai dari sahabat sampai tabi'in. Itu gak ada. Apa? Kesaksian sibyan, bocah kecil itu diterima di pengadilan dalam hal ketika mereka bermain dan ternyata ketika bermain ada tindakan kriminal yang menyebabkan mungkin terluka atau lain sebagainya, bahkan saling membunuh. Itu diterima. Padahal gak ada di antara sahabat yang memfatwakan bocil itu diterima kesaksiannya, atau tabi'in menerima kesaksian bocil di mana? Di pengadilan. Itu yang pertama kali difatwakan siapa? Imam Abdurrahman bin Abi Layla. Dan beliau alasan kenapa meloloskan fatwa itu ya adalah disebabkan orang-orang dewasa itu jarang kumpul sama anak kecil. Kalau kita membatasi kesaksian hanya kepada orang dewasa, terus urusan anak kecil, kriminal yang dilakukan oleh anak kecil, itu selesai di tangan siapa? Oleh karena itu, dibutuhkan saksi, gak apa-apa, saksi anak kecil, tapi dalam urusan anak kecil, jangan dalam urusan orang dewasa. Mengapa demikian? Karena orang dewasa itu jangankan main sama anak kecil, kumpul saja ya hampir tidak pernah itu ya. Nah, oleh karena itu diterimalah fatwa anak kecil diterima saksinya. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahwa ternyata ulama salaf di dalam meneladani itu tidak terpaku pada apa yang dikatakan, apa yang ditradisikan, apa yang dicontohkan oleh Nabi saja. Selain itu gak boleh misalnya. Jadi gak ada pertanyaan dulu itu Nabi pernah melakukan apa tidak, contohnya dari sahabat. Gak ada pertanyaan semacam itu. Itu pertanyaan bid'ah itu. Pertanyaannya saja sudah bid'ah. Iya, pertanyaannya saja sudah bid'ah. Jadi bagaimana cara meneladani ulama salaf dengan benar adalah dengan meneladani metodologinya. Bukan konsisten hanya dengan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh salaf. Tidak, tapi ambil metodologinya, terapkan metodologinya dalam kehidupan nyata. Nah, itu yang kemudian menyebabkan Islam ini relevan, senantiasa relevan, kemudian fleksibel, mau ditaruh dimanapun itu selalu akan bisa menyesuaikan dan lain semacamnya. Jadi metodologinya yang diambil ya, bukan tamasuk kepada qaulinya saja, tamasuk kepada fi'linya saja, tidak, tetapi metodologinya kamu ambil, setelah itu kamu nilai hal-hal yang ada di zaman sekarang dengan metodologi itu.
Sehingga gak gampang membid'ahkan, gak gampang mensyirikan, gak gampang dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa salaf itu bukan madhab yang dianut, tapi salaf itu adalah fase yang diisi oleh orang-orang pilihan dari kalangan umat Islam terbaik. Nah, jadi begitu. Lalu siapa yang benar ini? Salaf yang benar ini siapa? Kalau melihat dari siapa yang mengambil metode salaf, ya tentu saja pesantren salaf. Ya, atau yang sealiran dengan pesantren salaf. Ya. Yang mengambil metodologi ulama salaf itulah yang disebut salafi, begitu. Jadi manhaj salaf itu omong kosong sebenarnya. Tegar di atas sunnah itu omong kosong sebenarnya. Dan lain sebagainya itu isinya kok hadmun li ulama salaf. Nah, jadi kira-kira itu. Pembahasan yang sangat menarik. Bahasanya zaman sekarang tuh berdaging, Ustaz. Berdaging, penuh dengan referensi. Banyak ilmu baru yang kami dapatkan di sini. Contohnya tidak perlu contohkan karena terlalu banyak. Ini full ini kertasnya, Masya Allah. Jadi mungkin terakhir ini Ustaz, terakhir. Kalau memang masih ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi sepertinya sudah terlalu malam. Jadi kami akan langsung ke poin-poin tentang apa barusan? Tentang pesan antum terhadap warga Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum mengenai Wahabi ini saja. Jadi pesan antum kepada orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana cara mereka atau tips-tips menjaga diri dari ideologi-ideologi yang mereka lancarkan, yang Wahabi lancarkan. Wah, itu sebenarnya apa namanya, ditempa dengan cara mengaji, paham ya, kepada ahlul ilmi yang benar. Ya, terus bukan cuma mengaji tapi juga mengkaji, menganalisa dan seterusnya. Jadi apa namanya, jangan mudah terbawa dengan ilmu yang ada di internet, misal TikTok ini ya. Kalau belum teruji kebenarannya, jangan mudah percaya. Karena apa namanya, di antara prinsipnya orang yang berilmu itu tidak gampang percaya. Ya, ketika ada sesuatu yang bersifat kabar, ya diterima sebagai kabar, bukan sebagai sesuatu yang pasti benar. Kabar diterima sebagai kabar, jangan diterima sebagai sesuatu yang pasti benar. Nah, oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamatsali hatibi lailin. Orang yang mencari ilmu tapi gak punya pegangan bisa berupa guru, bisa berupa dalil yang sudah dipelajari dari guru atau berdasarkan arahan guru. Itu sama dengan orang yang hatibi lailin, mencari kayu bakar di tengah malam. Dia tidak tahu, jangan-jangan yang diambil itu bukan kayu bakar. Tengah malam cari kayu bakar, gak ada lampu, jangan-jangan yang diambil itu ular, bukan kayu. Karena itu justru bahaya. Jadi di era yang semacam ini, di era dimana kita hidup di zaman digital, semua informasi terbuka, semua ilmu terbuka. Cuma masalahnya kadang orangnya yang bermasalah. Maka dari itu saya pesan bahwa be smart people before using smartphone. Jadilah smart people, manusia cerdas sebelum menggunakan HP cerdas, smartphone. Nah, jadi itu ya pesan saya. Wong sekarang ini segala hal ada AI-nya, kok otak kamu gak ada AI-nya? Kapan mau upgrade? Jadi terus ditempa dengan belajar, ngaji, belajar, mengkaji. Terus begitu, karena zaman di depan itu tantangannya akan lebih besar. Allah alam bisawab.